Kalkulasi biaya variabel dan evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada evaluasi kinerja, dan yang ketiga ada kalkulasi biaya variabel. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan globalisasi pada bidang ekonomi menuntut setiap perusahaan untuk dapat terus berinovasi dalam memasarkan produk yang ada agar dapat mencapai laba yang ditargetkan. Dan salah satu cara untuk mencapai laba yaitu dengan mengefisiensikan biaya produksi dan memanfaatkan kapasitas produksi yang masih bisa dimanfaatkan atau kapasitas menganggur. Dalam mengefisiensikan biaya produksi sangat memerlukan harga pokok produksi untuk memperhitungkan biaya yang nantinya akan dikeluarkan dalam proses produksi pesanan khusus dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Adapun tujuan dari evaluasi kinerja yaitu untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan dapat tercapai. Kemudian yang terakhir yaitu ada kalkulasi biaya variabel dan biaya umum. Yang pertama yaitu ada full costing, metode akuntansi yang mengalokasikan semua biaya produksi, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung, ke produk yang dihasilkan. Dalam metode ini, semua biaya produksi termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik diperhitungkan dan dibebankan ke produk akhir. Kemudian yang kedua yaitu ada variable costing, metode akuntansi yang mengelompokkan biaya produksi menjadi dua kategori utama, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi biaya yang berkaitan langsung dengan produksi barang atau jasa tertentu, serta mengabaikan biaya tetap yang tidak berubah seiring dengan tingkat produksi. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari full costing. Kekurangannya adalah tidak layak digunakan untuk pengambilan jangka pendek karena metode ini memasukkan seluruh elemen biaya dalam perhitungan harga pokok produk, baik biaya tetap maupun variabel. Kemudian kelebihannya yaitu mampu menampilkan biaya overhead secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yakni biaya overhead tetap dan variabel. Metode ini bisa dilakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Sekarang kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari variable costing. Yang pertama yaitu kekurangan variable costing, yang mana menyajikan kerugian yang berlebih dalam periode tertentu sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. Kemudian kelebihannya yaitu manfaat informasi yang dihasilkan oleh variable costing adalah yang pertama yaitu digunakan dalam perencanaan laba jangka pendek, yang kedua perencanaan laba jangka pendek dilakukan pada saat melakukan penyusunan anggaran biaya, dan yang terakhir yaitu digunakan dalam suatu pengendalian. I think everything is enough and success is going from failure to failure without losing your enthusiasm. From someone famous. And last, thank you for your attention. I'm Nandanur Adinia from Major Management Class C. I'm so sorry if I do something mistake on my presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.